Halo sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi kita di kanal tentang kita. Membahas tentang politik memang nggak akan ada habisnya, apalagi di tahun politik ini. Kali ini kita akan membahas tentang koalisi gemuk dan kartu mati Prabowo. Sahabat-sahabat terkasih, PAN, Golkar, dan Partai Gerindra bersama PKB sudah mendeklarasikan kebersamaan. Memang belum final karena belum pendaftaran. Mengenai PAN dan Golkar sebenarnya lagu lama. Mereka dulu juga demikian. Sedikit berbeda dengan Golkar yang pada 2019 ikut dalam gerbong Jokowi. PAN 2 kali terus-terusan bersama Prabowo dan lompat pagar ketika Jokowi sudah menang. Jadi kebersamaan mereka bukan barang aneh dan luar biasa, malah jelas wataknya seperti apa. Mereka merasa bahwa dengan koalisi gemuk, besar, dan banyak begitu pasti mudah dalam memenangkan pertarungan. Padahal tidak juga. Pengalaman tahun 2014 adalah bukti. Sahabat-sahabat terkasih, beberapa hal ini layak kita cermati. Pertama, 2 gelaran dulu orang masih belum tahu secara utuh, nyata, dan gambling tentang mutu Prabowo. Hanya berdasar rekaman ketika menjadi TNI. Itu pun karena jasa dan keberadaan mertuanya. Aslinya masih samar-samar. Jargon dan suara yang dimirip-miripkan Bung Karno saja yang bisa dinilai. Kedua, kini mutunya makin jelas. Apa yang ia lakukan selaku Menhan sama sekali tidak memberikan bukti bahwa ia bisa menjadi presiden. Menteri saja nggak becus ngapa-ngapain. Beli pesawat bekas dengan berbagai dalih, impor seragam dan sepatu yang di dalam negeri saja produk itu melimpah. Ketiga, pembuktian kinerjanya sangat lemah. Ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawabnya ternyata gagal total. Belum lagi kisah-kisah di Kemenhan yang begitu banyak pembicaraan dan pemberitaan mengenai anggaran gede dan zong sudah terdengar lama, dan bantahan dari Kemenhan dan Gerindra sama sekali tidak ada. Yang keempat, sahabat-sahabat terkasih, selama ini terutama menjelang Pilpres hanya bisa mengekor Jokowi. Siapapun yang berkaitan dengan Jokowi diajak. Ada Gibran, ada Iriana. Untuk Jan Etes itu masih kecil, walaupun sempat jadi bahan candaan di media sosial. Jadi tidak diikutkan. Pemimpin model infantil begitu yang mau dijadikan presiden besar negeri ini, sikapnya tidak menunjukkan kedewasaan usianya. Sudah setua itu, namun menggunakan pihak lain sebagai sarana untuk mencapai sesuatu. Sungguh memalukan. Hanya anak kecil yang bersikap demikian. Lihat, bukan anak kecil kalau mau mendapatkan sesuatu minta orang dewasa untuk membantunya kan. Nah, kelima, selalu mengaitkan, memuja dan memuji Jokowi. Namun diam 1000 bahasa ketika Jokowi dihina.
dicaci maki, bahkan atau demo, dia selaku Menhan juga diam saja. Padahal itu saatnya ia mempertunjukkan mutu dirinya sebagai pemimpin, bukan hanya diam saja. Keenam, koalisi ini besar, gemuk, namun tidak menjanjikan. Faksi-faksi di dalamnya juga gede kok, malah justru aman. Suara-suara daerah sudah mulai terdengar, tidak bulat sebagaimana juga dulu 2014 dan 2019 terjadi. Yang ketujuh, sahabat-sahabat terkasih, permainan Prabowo makin terbaca. Ketika menghajar PDIP dan Ganjar, perilaku ini masif. Ketika pemilu masih terlalu lama, bosan, dan orang sudah paham siapa di balik narasi itu. Basi dan tidak cukup berpengaruh. Model huak ala periode lalu juga terulang. Peta politik itu makin jelas, bahkan kemana arah dan dukungan dan pilihan rakyat belum tentu lurus dengan elit partai di pusat. Sekian dulu bahasan kita kali ini. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Salam penuh kasih.